Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti mengalami tantangan, pasti ada masalah, pasti ada pergumulan yang kita alami di tempat ini. Dengan tantangan, masalah, pergumulan yang berbeda-beda. Mungkin kita berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau kita Tuhan itu baik, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami masalah? Kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan izinkan saya mengalami pergumulan? Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan izinkan pergumulan, tantangan, masalah bisa kita alami dalam hidup kita. Satu, supaya kita bisa mengalami kuasa Tuhan. Paulus berkata, justru di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi nyata Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saat ini kita sedang diperhadapkan terhadap satu kesulitan, terhadap satu pergumulan, terhadap satu masalah, percayalah bahwa dalam kesusahan Bapak Ibu ada tangan Tuhan yang bekerja. Dalam segala masalah yang dialami, izinkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk Anda mengalami kuasa Tuhan. Dan kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita? Karena mungkin ada hal yang Tuhan mau koreksi dalam hidup kita. Ada hal yang salah dalam hidup kita dan Tuhan mau ambil itu karena itu tidak baik untuk hidup kita. Kalau kita punya sifat pemarah, maka kita bisa diperhadapkan dengan orang yang sedemikian rupa yang bisa buat kita marah supaya diri kita dikoreksi. Untuk bisa menjadi lebih sabar. Jadi dua hal Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Pertama, supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kedua, supaya kita didewasakan dalam Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami masalah, kalau kita tidak pernah mengalami tantangan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Lanjut. Bapak Ibu, Ratapan 3 ayat 26 kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sekali lagi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Judul firman Tuhan adalah menanti pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita semua di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan berkata di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Tuhan Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bukan hanya satu atau dua perkara, tapi segala perkara saya percaya Bapak Ibu semua bisa lewati sebab Tuhan yang memberikan pertolongan. Masalahnya Bapak Ibu seringkali sikap dan usaha kita terkadang justru seringkali menghalangi jalan Tuhan untuk menolong kita. Terkadang kita di awal-awal itu belum benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita masih mengandalkan kekuatan sendiri. Kita masih mengandalkan kemampuan kita sendiri. Sehingga tidak jarang itu menghalangi cara Tuhan untuk menolong hidup kita. Ada satu bapak. Mereka lagi di dalam kapal. Dia ada bersama dengan anak-anaknya. Dengan anaknya, satu anaknya laki-laki. Mungkin sekitar umur 6 tahun. Dia dan anaknya lagi di dalam kapal. Mereka itu lagi berada di pinggiran kapal. Kemudian karena anaknya sedikit aktif. Tahu sendiri kalau usia anak-anak biasanya suka aktif. Dan kemudian tanpa sengaja anak itu terjatuh di dalam lautan lepas. Kemudian orang-orang semua panik. Itu anak siapa? Itu anak siapa? Kemudian tidak ada yang berani turun. Karena berbahaya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kemudian anak itu terus meronta-ronta di dalam air. Dan sampai tiba waktunya anak itu udah lemas. Dan baru ada seorang bapak dari belakang. Dia turun. Kemudian dia angkat anak itu dari air.
Kemudian orang-orang tanya kepada dia, itu anak Bapak ya? Katanya, iya. Kemudian tanya lagi, kenapa Bapak tidak selamatkan dari awal? Dia bilang begini, kalau dia baru jatuh dan saya langsung turun, dia cenderung berontak dan tendang-tendang saya. Saya tunggu dia lemah, kemudian baru akan saya tolong. Dan itu akan lebih mudah untuk saya tolong dia. Dan mereka bisa lebih mudah naik ke kapal. Bapak saudara, hal yang sama mungkin kita alami. Terkadang kalau kita masalah, kita sering berontak kepada Tuhan. Kita masih tendang sana, tendang sini, gini-gini. Saya pernah alami Bapak Ibu Saudara. Saya pernah berenang di kolam renang yang cukup dalam 2 meter. Saya ini gak bisa berenang. Dan karena teman-teman saya bilang, masa laki-laki gak bisa renang, akhirnya saya beranikan diri berenang. Dan akhirnya dari start masih enak saya berenang. Bisa renang ya. Tapi kemudian saya nyampai tengah kolam, saya kehilangan keseimbangan. Walaupun saya tendang-tendang gak bisa. Dan kemudian 2 orang teman saya tolong saya. Dan mereka kesusahan menolong saya. Ternyata mereka bilang, kamu tadi kami mau selamatkan, tapi kamu tendang kami. Kamu gini dan ini, kamu panik. Sehingga kami kesusahan untuk menolong kamu. Coba kamu diam saja, tadi gampang kami tarik. Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan kita. Kalau kita lagi dalam masalah, kita cenderung berontak, tendang sana, tendang sini. Teriak sana, teriak sini. Sehingga Tuhan mengambil jeda sampai kita benar-benar lemah. Kalau dari awal kita sudah berserah, maka tangan Tuhan akan dengan mudah mengangkat kita. Tapi seringkali pada saat kita masih punya kekuatan, kita masih suka berontak. Sehingga susah untuk Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Saya juga mendengar banyak cerita Bapak Ibu Saudara. Mengalami sakit penyakit, tapi masih punya uang, punya rumah, punya mobil. Sampai pada akhirnya uang, mobil, rumah habis, baru cari Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan, dikatakan Tuhan, barang siapa ku kasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Hidupmu bergantung bagaimana responmu menanggapi Tuhan. Kalau kita ditegur Tuhan, kita langsung sadar, maka kita sampai pada teguran. Tapi kalau sampai teguran sama sekali tidak berubah, berarti siap-siap akan ada hajaran yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita berbalik kepada Tuhan. Karena segala sesuatu, hajaran, teguran, fungsinya apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tapi baiklah kita pada saat mengalami masalah, dikatakan baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Saudara, apakah arti diam di sini? Apakah kita tidak perlu berbuat apa-apa? Pernahkah Bapak Ibu baca tulisan ini? Harap tenang, sedang ada ujian. Biasanya kita akan temui ini kalau lagi ada ujian di sekolah. Biasanya akan ditempel di depan, harap tenang, sedang ada ujian. Tujuannya apa? Supaya ujiannya berjalan dengan lancar. Supaya ujiannya kita bisa fokus. Supaya pada saat kita sedang ujian tidak mengalami gangguan. Saya pikir ini bukan sekedar tulisan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bawa ini dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita luar biasa. Justru ketika kita sedang mengalami ujian, apa yang kita lakukan? Tenang. Mundur. Mundur 1 slide. Ya. Diam berarti tenang Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Biasanya saya pernah dengar perkataan seperti ini. Berdoa saja biar kamu tenang. Biasanya kan gitu. Berdoa biar tenang. Tapi firman Tuhan berkata, jadilah tenang
kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami masalah apa? Cenderung panik. Orang yang mengalami masalah seperti orang yang tenggelam pasti akan meronta-ronta. Bisa jadi tidak terima terhadap masalah yang dialami. Dia merasa ini seharusnya nggak terjadi kepada saya. Masih berontak, masih mengusahakan dengan segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Ketika ada masalah yang kita alami dalam hidup kita, jadilah tenang Bapak Ibu Saudara. Jadilah tenang itu semudah kita menarik nafas. Tuhan tolong. Dikatakan jadilah tenang supaya apa? Supaya dapat berdoa. Ketika kita mengalami masalah pergumulan, satu kekuatan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kita adalah kita harus berdoa. Karena pada saat kita berdoa, Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan tidak pernah mencuekin apa yang kau doakan. Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap doa kita anak-anaknya. Tuhan tidak memalingkan wajah dari kita pada saat kita berseru kepadanya. Pada saat kita berseru meminta tolong, kita berdoa kepada Tuhan, maka percaya apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Dan kita harus percaya jawaban dari doa kita bukan sesuai yang kita inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita merasa doa kita tidak dijawab karena jawabannya bukan seperti yang kita mau. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, jawaban doa itu adalah seperti yang Tuhan mau. Kalau seperti yang kita mau, pasti kita maunya apa yang kita doakan dijawab Tuhan. Apa yang kita rencanakan dijawab Tuhan. Dan apa yang kita inginkan Tuhan buat jadi dalam kehidupan kita. Tapi itu belum tentu akan membuat hidup kita mengalami damai sejahtera. Mungkin saya berikan satu contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita contoh, minggu lalu juga sudah diberikan contohnya. Kalau umur 5 tahun minta mobil kepada papanya dan dikasih mobil, apa yang terjadi? Kecelakaan. Begitu juga hidup kita, tidak semua segala sesuatu, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan katakan ya. Karena bisa jadi apa yang kita minta hendak mencelakakan diri kita. Sehingga Tuhan berkata tidak. Tapi ada waktunya Tuhan yang Tuhan buat indah itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sikap tenang akan menimbulkan atmosfer damai, kekuatan dan tetap bisa fokus. Mungkin yang masih sekolah, yang masih kuliah, kalau sedang ujian, kalau kiri kanan ribut, saya percaya tidak fokus ujiannya. Begitu juga kalau kita sedang mengalami ujian dari Tuhan. Kalau kita sendiri ribut, maka kita nggak akan fokus. Dan tentu kalau kita ribut, kita tidak akan fokus mendengar suara Tuhan. Karena apa? Suara kita lebih besar dari Tuhan. Setiap hari Tuhan rindu menuntun jalan kita untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Tapi terkadang suara kita lebih kencang dari Tuhan. Terkadang kita lebih banyak ngomong dengan Tuhan. Terkadang kita lebih banyak ngeluhnya kepada Tuhan. Dan kita tidak memberikan diri untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Jadi Bapak Saudara, tetap tenang ketika menghadapi persoalan. Akan meningkatkan kepekaan kita mendengar suara Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, semua kita di tempat ini, semua ribut. Saya percaya omongan saya pasti gak akan didengar. Gak akan bisa fokus kalau semua ribut. Jangankan semua ribut. Anak-anak aja teriak-teriak, fokus kita akan hilang. Tapi kalau kita diam, tenang, apa yang disampaikan Tuhan, pasti akan kita terima dengan sukacita. Amin. Dan ketika Tuhan sudah berbicara dalam hidup kita, pasti akan ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami banyak tekanan dalam hidup saya. Tapi saya praktekkan ini, saya diam tenang.
Supaya apa? Supaya saya merasakan kekuatan baru dari Tuhan. Supaya saya bisa mendengar apa yang Tuhan mau. Saya nggak mau banyak bicara. Saya tinggal bilang kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kepada saya menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, kalau kita mengundang Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada perkara yang tak bisa dilewati oleh Bapak Ibu. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Amin. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Nah, Yosafat tetap tenang dan mencari Tuhan. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan Tuhan. Daripada Tuhan mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Saudara, apa yang dialami Yosafat? Laskar besar sedang mau menyerang Yosafat. Siapa sih yang gak takut? Dari berbagai kumpulan sedang ingin menyerang Yosafat. Tapi apa yang dilakukan Yosafat? Dia walaupun takut tetapi tenang mencari Tuhan. Dia tetap stay in Jesus. Dia tetap jaga hatinya, jangan sampai ketakutannya membuat dia jauh daripada Tuhan. Tapi di sini dikatakan setelah diberikan suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari sini datang untuk menyerang kita. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia tetap tenang dan dia mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu kalau satu kerajaan mau diserang oleh kerajaan lain, maka yang dilakukan apa? Susun strategi perang. Tapi yang dilakukan Yosafat sebaliknya. Dia mencari Tuhan, dia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa mencari pertolongan Tuhan. Dia tidak backing kerajaan kiri, kerajaan kanan. Hei bantu saya ya, ada yang mau nyerang. Hei kamu kerajaan ini bantu saya, ada yang nyerang. Bapak Ibu, kalau manusia kan gitu. Kalau ada kesusahan panggil ini, panggil itu. Tapi apa yang dilakukan Yosafat? Dia tidak panggil kiri, dia tidak panggil kanan. Dia cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia tetap tenang ketika badai menghadang hidupnya. Dia tetap mencari Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini, apapun yang kita alami, marilah kita bertindak seperti Yosafat. Jangan cari manusia itu terbatas. Tapi cari Tuhan. Yosafat tidak mencari raja, kerajaan ini, kerajaan itu. Tapi dia cari Tuhan. Bapak Saudara, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena pada saat kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, akan ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Makanya kan ada pujiannya Bapak Ibu. Tuhan selalu menolongku. Tidak sekali-sekali tapi Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Bahkan sehelai rambut kita gak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi apapun masalah yang kita alami dalam hidup kita, tetap tenang dan cari Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua lanjut. Kemudian yang kedua, diam itu artinya berarti percaya. Diam berarti percaya Bapak Ibu Saudara. Di Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak.
Ini janji firman Tuhan yang harus kita terima, ya dan amin, terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, serahkan hidupmu bukan hanya sebagian hidupmu. Apa yang sedang engkau khawatirkan, apa yang sedang engkau takutkan, serahkan kepada Tuhan karena Tuhan pasti bertindak. Engkau sedang sakit, serahkan sakitmu kepada Tuhan. Engkau sedang mengalami masalah, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Engkau sedang mengalami persoalan, pergumulan dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan. Enggak usah cari yang lain, cari Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku pasti bertindak. Seberapa kita masih abu-abu tentang ini Bapak Ibu Saudara. Kita bilang kita percaya Tuhan. Tapi pada saat kita mengalami masalah, bukan Tuhan yang nomor satu kita cari. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang membawa Bapak Ibu untuk cari saya ketika Bapak Ibu sakit, ketika mengalami pergumulan. Tapi saya akan arahkan Bapak Ibu, apapun yang engkau alami, cari Tuhan. Cari saya nggak akan selesai masalahnya. Tapi cari Tuhan, saya percayakan kepada Bapak Ibu, apapun masalah Anda pasti selesai. Kalau cari saya terbatas Bapak Ibu Saudara. Kalau cari saya, nggak segala sesuatu saya tahu. Mungkin saya bisa bantu. Tapi jemaat yang dewasa bukan diarahkan untuk mencari gembalanya saja. Gembala itu nomor 2, nomor sekian. Kalau ngalami masalah. Tapi nomor 1 itu siapa? Tuhan. Cari Tuhan. Saya percayakan Bapak Ibu. Saya yakinkan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu semua mencari Tuhan. Tidak ada masalah yang akan selesai. Karena di dalam Tuhan apapun masalahnya pasti selesai. Apapun masalahnya pasti pintu terbuka. Makanya kita sebagai hamba Tuhan. Jangan kita bawa diri kita menjadi everything untuk jemaat. Tapi kita harus bawa jemaat, everything adalah Tuhan. Amin. Bapak Ibu kalau berharap kepada saya, suatu saya bisa mengecewakan Bapak Ibu. Mungkin minta saya Pak Gem datang ke rumah, tapi ketepatan saya mungkin tidak bisa datang karena lagi ada satu hal yang menghalangi saya untuk datang. Itu bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu cari Tuhan, nggak ada istilah tunda kalau Tuhan. Manusia masih ada kata tunda. Tapi Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Pada saat kita berseru, Tuhan langsung ada jawaban. Iya nak. Bapak Ibu hubungi saya, hubungi Ibu Gem. Bisa jadi pulsa kami lagi gak ada jadi gak bisa terhubung. Tapi kalau dengan Tuhan tidak ada istilah tidak terhubung. Selalu 24 jam terhubung. Anda tinggal bilang, Tuhan, Bapa, saya butuh pertolongan-Mu. Dan selalu ada Tuhan di setiap jalan hidup kita. Ketika ada mulai rasa khawatir, berserulah kepada Tuhan. Ngomong kepada Tuhan apa yang kita alami. Maka saya percaya orang yang lemah pasti dikuatkan. Amin. Bapak Ibu, satu hal yang harus kita perhatikan bahwa orang lain susah akan bekerja kalau kita banyak komentar dan protes. Demikian juga Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan hidup kita itu berarti apa? Kita sudah percaya sama Tuhan yang selesaikan. Maka kita jadi pribadi yang tenang, gak usah protes Bapak Ibu. Dan kemudian apa yang kita serahkan kepada Tuhan pasti akan dibuat semakin indah. Pada saat engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan yang biasa-biasa saja, pasti akan Tuhan buat luar biasa. Pada saat keluargamu engkau serahkan kepada Tuhan, keluargamu mungkin gak wow, keluargamu mungkin gak luar biasa. Tapi kalau keluargamu sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, keluargamu pasti dahsyat luar biasa. Pelayanan kita juga di tempat ini. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti terbatas dan gak akan sampai kemana-mana.
Tapi kalau pelayanan di tempat ini kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang merendah pelayanan ini semakin indah. Begitu juga dengan kita dan keluarga kita. Makanya diam itu berarti kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita serahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan buat lebih indah. Tidak ada ceritanya apa yang kita serahkan kepada Tuhan itu jadi rusak. Engkau serahkan keluargamu kepada Tuhan, kemudian keluargamu jadi rusak. Tidak. Apa yang engkau serahkan kepada Tuhan, pasti akan lebih indah. Bapak Ibu, ketika kita percaya, maka Tuhan pasti bertindak. Dia berkata, dia akan bertindak. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan, kita percaya janji Tuhan, bahwa tidak pernah dibiarkan Tuhan kita sendiri, tidak pernah dibiarkan Tuhan kita tergeletak, tapi selalu ada tangan Tuhan yang menolong kita. Bapak Ibu, ingat, percaya berarti melewati proses tanpa protes sekalipun tidak masuk akal bagi kita. Sama-sama kita baca ini. 3, 2 ya. Percaya berarti melewati proses tanpa protes sekalipun tidak masuk akal bagi kita. Nah, ini kisahnya Bapak Ibu, lanjut lagi. Bapak Ibu, seringkali cara Tuhan tidak masuk akal dan di luar logika kita sebagai manusia. Cara Tuhan menolong itu tidak serta-merta sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Lanjut. Nah, lanjut ceritanya Bapak Ibu, 2 Tawarikh 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Jadi Tuhan bilang setelah Yosafat, dia diam, dia meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan ngomong, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Saya mau tanya kepada Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami masalah, kemudian Tuhan bilang, tenang saja. Apakah kita bisa tenang? Bapak Ibu Saudara, kita masih manusiawi. Pasti apapun yang kita alami, pasti kita tidak bisa tenang. Tapi Tuhan berkata kepada Yosafat, kamu gak usah perang. Bapak Ibu, cara untuk menang dari bangsa-bangsa lain yang menyerang Yosafat adalah perang. Tapi Tuhan bilang gak usah perang. Secara logika itu gak masuk akal. Ya kalau gak perang diserang dong. Berarti tinggal tunggu mati. Kalau diserang dari berbagai arah. Tapi inilah cara Tuhan. Dia bilang kamu gak usah perang. Kamu tinggal duduk diam. Kamu tinggal menghadapi mereka besok. Maka kamu akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kamu. Lanjut. Nah ini dia. Setelah ia berunding dengan rakyat, maka ini yang dilakukan, terbalik. Biasanya kalau mau perang siapkan apa? Pasukan perang, pasukan kuda. Tapi ini yang dilakukan Yosafat. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Yang dilakukan itu di luar kebiasaan, di luar nalar kita sebagai manusia. Yang perang kok yang disuruh maju yang nyanyi. Kan gak masuk akal. Ini Yosafat, dia mau menghadapi orang yang laskar perang. Tapi yang disuruh adalah memilih orang yang menyanyikan pujian bagi Tuhan. Yang dilakukan adalah sebaliknya. Dan lihat Bapak Ibu Saudara. Dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mengalami permasalahan, persoalan, pergumulan apapun itu. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Dikatakan nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pergunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul
kalah. Bapak Ibu Saudara, lihat cara Tuhan. Engkau tidak perlu berperang. Pada saat engkau mempercayakan hidupmu, Tuhan akan buat kau tetap duduk diam manis. Dengan tetap berserah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita punya urusan dengan Tuhan. Kalau kita beres dengan Tuhan, apapun yang kita alami pasti beres. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, pergumulan apapun itu, cari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang mustahil jadi mungkin dalam hidup kita. Dan ingat, seringkali caranya Tuhan di luar nalar kita manusia. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman. Jangan khawatir sebab ada tangan Tuhan yang menolong kita. Daud itu adalah orang yang mengalami pasang surut kehidupan. Dia mengalami lembah kelam sekalipun, dia tidak takut bahaya sebab dia tahu Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai anak-anaknya dari dulu, dikatakan untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dulu Tuhan menyertai Daud, saya yakin percaya sampai hari ini Tuhan juga menyertai Bapak Ibu semua. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu lanjut. Diam berarti mengendalikan perkataan. Bapak Ibu Saudara, di Ayub 2 ayat 10 dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lanjut. Bapak Ibu, orang yang mengalami masalah cenderung berdosa dalam perkataan. Orang yang mengalami pergumulan cenderung berdosa mengalami dalam hal perkataan. Makanya dikatakan Tuhan, kalau engkau mengalami masalah, apa yang harus dilakukan? Diam. Kalau ada pergumulan, apa yang kita perlu lakukan? Diam. Ada lebih baik menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Karena kalau kita tidak bisa diam, maka ada banyak dosa yang kita bisa buat dengan perkataan kita. Ada kekecewaan. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Kan saya sudah rajin beribadah. Tuhan, kenapa saya mengalami pergumulan? Kan saya sudah rajin melayani Tuhan. Kenapa saya mengalami berbagai persoalan? Saya sudah rajin ikut ibadah, rajin kasih perpuluhan, rajin kasih persembahan. Kenapa masih ada masalah Tuhan? Ingat baik-baik. Ketika kita setia dalam Tuhan bukan berarti tanpa masalah. Tapi saya mau katakan orang yang setia di dalam Tuhan justru banyak pembentuhan yang Tuhan buat dalam hidupnya. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan bukan berarti kita bebas masalah Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Ketika engkau mengambil keputusan. Tuhan, mulai saat ini, mulai hari ini, mulai detik ini. Saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya percaya engkau akan melihat pembentukan Tuhan. Proses demi proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita menjadi lebih indah. Terkadang banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Karena ketika belum mengenal Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja, enak-enak saja. Justru ketika dia mulai sungguh-sungguh kepada Tuhan, banyak tantangan masalah. Karena apa? Ketika engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, akan ada proses pembentukan yang Tuhan buat dalam hidupmu. Yang tujuannya adalah untuk mendewasakan engkau di dalam Tuhan. Orang cenderung mengalami kekecewaan, kemarahan, kekhawatiran, atau bersungut-sungut ketika mengalami masalah. Makanya Tuhan berkata, ketika engkau mengalami masalah, hai anakku, diam, tenang, masih ada aku. Aku masih punya Tuhan. Masih punya Tuhan. Ketika engkau ditinggalkan, ketika engkau sendiri,
ingat masih ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan Yosafat tidak berdosa dalam perkataannya. Yosafat tidak berkata, Tuhan kan selama ini saya sudah sungguh-sungguh ikut Engkau. Kenapa masih ada dari sini yang mau menyerang aku. Kenapa Tuhan gak lindungi, Tuhan halau mereka. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk melatih iman Yosafat. Ingat, Yosafat bukan menyusun tentara perang. Tapi yang disusun adalah yang menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau gereja kita sedang mengalami masalah, tidak ada jalan lain selain kita berkumpul, berdoa dan memuji Tuhan, maka Tuhan pasti bekerja. Yang mustahil jadi mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika mengalami masalah, perkatakanlah yang baik dengan iman. Sebab perkataan kita punya kuasa. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau lagi punya masalah, perkatakan yang baik. Jangan perkatakan yang buruk dalam hidup. Kalau engkau sedang sakit, perkatakan saya pasti sehat sebab Tuhan memelihara saya. Kalau kita lagi punya masalah pergumulan, saya pasti keluar jadi pemenang sebab Tuhan yang menolong saya. Kalau anakmu lagi sakit, perkatakan anak saya pasti sembuh karena Tuhan pasti tolong. Kalau kita lagi mengalami pergumulan berat, perkatakan dengan iman, Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan tidak biarkan saya, Tuhan pasti tolong saya. Perkatakan yang baik, sebab perkataan orang percaya punya kuasa. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, miliki perkataan yang membangun, yang baik, yang punya kuasa. Perkatakan suamiku pasti bisa diubahkan Tuhan. Istriku pasti bisa diubahkan Tuhan. Anak-anakku pasti bisa diubahkan Tuhan. Supaya semakin hari mereka mengasihi Tuhan. Karena kita gak bisa ngubah orang. Hanya Tuhan yang bisa ngubah. Amin. Jadi apapun yang kita alami. Perkatakanlah yang baik. Jangan perkatakan yang jelek. Jangan pada saat mengalami masalah. Kita perkatakan, aduh mati aku. Biasa kan gitu. Mati aku, habis aku. Tapi apa yang pertama? Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Punya iman di dalam Tuhan. Ayub yang mengalami cobaan hebat Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan tidak ada yang melebihi cobaan yang dialami Ayub. Apa sih yang enggak dialami Ayub? Harta bendanya habis. Apalagi istrinya tidak mendukung dia. Apalagi anak-anaknya mati semua. Bukankah sudah cukup alasan dia untuk mengutuk Tuhan? Tapi dikatakan Ayub tidak berdosa terhadap perkataannya. Dia jaga bibirnya. Dia tutup mulutnya, tapi dia tetap memuji Tuhan. Karena dia berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kalau hari-hari ini ada yang sedang Tuhan ambil dalam hidup kita, baik itu harta benda atau segala kesayangan kita, apa yang kita miliki. Baik kita memperkatakan seperti kata Ayub, Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu ketika Ayub tidak berdosa terhadap perkataannya, apa yang terjadi? Tuhan ganti 2 kali lipat dari apa yang pernah dia punya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, iman kita kalau semakin kuat di dalam Tuhan, tidak akan pernah kita mengalami buntung di dalam kehidupan kita. Tapi semakin hari Tuhan akan memimpin kita dari iman kepada iman sampai kepada kemuliaan. Amin. Lanjut. Kita baca sama-sama ayat ini. 3, 2 ya. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ingat Bapak Ibu, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang percaya kepada Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mendapat kekuatan yang baru untuk menyelesaikan ujian yang sedang dialami. Tapi orang yang bersungut-sungut dalam masa ujian pasti tidak akan menyelesaikan ujiannya dengan baik. Tapi orang yang menantikan Tuhan, Tuhan, saya percaya, Tuhan tolong saya, Tuhan saya percaya ada tangan Tuhan yang terulur untuk saya. Maka saya percaya Tuhan buat indah dalam kehidupan kita. Lanjut, terakhir. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yosafat bukan hanya menang Bapak Ibu Saudara, bukan hanya menang perang, tetapi juga mendapat berkat. Jadi dari banyak yang menyerang dia, ada banyak jarahan-jarahan. Saya juga percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ada banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita setelah kita melewati pergumulan bersama Tuhan. Amin. Banyak perkara-perkara besar Tuhan bukakan dalam hidup kita setelah kita menyelesaikan banyak perkara bersama Tuhan. Jadi libatkan Tuhan Bapak Ibu. Ayat terakhir saya undang kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Efesus 3 ayat 20. 3, 2 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Amin. Tuhan bisa menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kuncinya apa? Tetap diam menanti pertolongan Tuhan.